Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad, guru fisika di MAPPK Medan Malang. Hari ini saya akan mengeksplorasi masalah-masalah dalam kegiatan pembelajaran. Ini ada dua siswa saya, yaitu satu Mas Aryo, yang satu Mas Nandika. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mendasar yang akan saya tanyakan kepada mereka. Insya Allah jawab dengan apa adanya, ya, tidak usah ada yang ditutup-tutupi, ya. Oke, nanti semua dapat kesempatan, tidak usah rebutan. Ini ada beberapa kategori, ya. Yang pertama nanti pedagogi sampai pemanfaatan teknologi di guru-gurunya biasanya seperti apa kalau ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kesulitan nggak dalam literasi atau numerisasi fisika? Tahu literasi dan numerisasi? Tahu. Mas Arya dulu. Agak kesulitan. Ya, jawabannya sama? Kalau yang literasi, insya Allah nggak ada kesulitan. Tapi kalau numerasi, numerasi ada kesulitan. Bisa masih contoh nggak kira-kira literasi, numerasi sulitnya di mana? Kalau soal literasi agak lebih mudah daripada numerasi, karena menurut saya numerasi fisika itu agak kurang bisa di logika. Ya. Mas Nandika? kalau numerasi di fisika itu susahnya tuh kayak kan berbeda dengan matematika ya Pak. Karena fisika kan menggunakan rumus, kadang kayak salah memasukkan angka kayak gini. Kadang mindah-mindah dan itu ketelitian. Terus kira-kira usaha apa biar bisa matematik atau numerasi fisika? Usaha apa? Belajar saja atau gimana? Sering tanya-tanya ke teman yang sekiranya lebih bisa dan dosen di Mas Andika? Ya kurang lebih sama, kayak coba tanya ke guru pembimbing fisikanya, ke teman-teman yang sudah mampu menguasai materinya, terus browsing di internet, cari materi yang sekiranya sama kayak yang tadi. Nah, ini yang menyakitkan bagi guru-guru di Indonesia. Bisa program International Student Assessment, nah, itu dari OECD, organisasi internasional. Kita alhamdulillah selalu 10 besar dari belakang masalahnya. Dari data yang saya punya itu tahun 2012 kita peringkat 64 dari 65, 2015 atau 2014 62 dari 72, dan yang terakhir artinya sudah tapi belum dirilis. Ini 2018 kita peringkat 74 dari 82 negara. Jadi numerasi di PISA itu ada numerasi, terus literasi sama sains dasar. Jadi terima kasih udah usaha, tapi untuk kedepannya digratiskan, dioptimalkan lagi. Terus selanjutnya pernah nggak bilang sama bapak atau ibu guru, wah susah Pak? Pernah atau enggak belajar? Pernah. Oke. Penyebabnya apa? Tolong dijelaskan. Kalau bilang susahnya itu kayak kurang paham materi disampaikan bapak ibu guru, kayak nggak paham, terus ada soal disuruh mengerjakan, dan ya karena ketika tidak paham tadi bilangnya susah. Kalau Mas Aryo? Kalau dari saya itu Pak, lebih ke minat saya itu agak kurang ke fisika. Matematika, dia spesialis matematika. Fisika dan matematika itu 11-12 berarti. Oke. Pernah nggak misalkan kalian bilang, Pak, Bu, ini susah, terus bapak ibu guru ngasih solusi, atau makan yang bangetan tuh misalkan nggak ngasih solusi, udah cari aja sendiri di internet, insya ada. Pernah nggak? Pernah. Berarti gurunya kadang nyebelin. Semoga nggak saya, kecuali kemarin. Terus ini, apakah kalian pernah bertanya secara personal tentang materi kepada guru, misalkan di luar kegiatan pembelajaran? Belum. Kamu? Belum juga. Kalau ada tugas tanya nggak? Lebih ke tanya teman. Tanya teman. Oke. Teman dulu ya. Temennya disuruh ngerjakan, kita baru jadi acuan. Apakah kalian pernah ditanya orang tua? Belum. Iya benar. Apakah kalian pernah ditanya orang tua atau wali terkait kegiatan di sekolah, khususnya pembelajaran bukan ekstra? Pernah. Pelajaran fisika gimana, pelajaran matematika gimana, biologi
umumnya sih pelajaran di sekolah tadi gimana, ada cerita apa? Berarti ada perhatian dari orang tua. Kalau ditanya nilai, Pernah. Sering Pak. sering. Kalau dapat nilai bagus, dapat reward nggak? Ya mungkin cuma ujian. Keren gitu. Besok-besok minta reward mobil. Ya, alhamdulillah. Buat semangat kita. Iya. Oke. Terus ini Bapak Ibu guru itu pernah nggak melakukan model pembelajaran selain ceramah? Misalkan seperti saya di kelas itu kadang kan ngasih apa 2 benda tak jatuhkan bareng, pernah kan? Duluan mana? Duluan apa? Ternyata kata-katanya 3. Terus misalkan kalau di kelas 11 guru saya minum air, ini namanya fluida. Kalau di sini fluida statik karena diem, kalau tak minum fluida dinamik karena kebetulan nanti saya akan ambil tema beda. Pernah nggak? Pernah. Praktek ya? Praktek kadang dikemas lewat game gitu. Oh, lewat game online? Enggak. Ya mungkin kayak di sela-sela pembelajaran dikasih SBY lah biar siswa-siswanya nggak terlalu suntuk dan bosan apa gitu. Nah, itu. Nanti kita bisa share lagi seperti apa biar menyenangkan. Terus jadi modelnya seperti tadi ya Pak ya. Itu yang jelas ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Oke, punya saran nggak sama Bapak Ibu guru khususnya mapel IPA? Jangan saya saja, kalau saya nanti kalian takut. Mapel IPA, biar pembelajarannya itu nggak cuma ceramah. Ada nggak saran? Kalau dari saya ya tadi Pak, lebih dikemas dari lebih menyenangkan gitu Pak. Soalnya pelajaran juga sulit, kalau enggak suka gurunya tambah sulit. Mas Andika? Ya memanfaatkan teknologi yang ada gitu biar Oh, ini menyenangkan biar gitu ya, biar menyenangkan, biar memudahkan siswa-siswi dalam menyerap materinya. ini materi yang pernah kalian dapatkan di kelas 11, fluida. Tahu fluida masih ingat? Ya, ingat lupa, sudah lama soalnya. Sudah beberapa puluhan tahun yang lalu. Oke, masih ingat fluida itu zat alir. Tak jelaskan sedikit. Fluida itu zat alir, jadi zat yang bisa mengalir. Misalkan air mengalir, udara mengalir, cinta mengalir juga. Oke. Fluida itu ada fluida statik dan dinamik. Saya tak kasih gambaran tadi, fluida itu zat alir. Sekarang fluida statik dan dinamik itu bedanya apa? Misalnya Kalau statik, dari kata statik berarti diam. diam. Berarti ini dinamis, Nanti yang bergerak, mengalir. bergerak. Bedanya itu sudah. Lihat tandon depan TU, itu dinamik atau statik? Ada airnya kan? Statik atau dinamik? Kenapa dinamik? Karena air kan mengalir. Hanya mengalir. Statik atau dinamik? Dinamik. Dinamik. Kalau misalkan saya berpendapat itu statik, benar nggak? Enggak tahu Pak. Nggak tahu juga. Oke. Dinamik benar karena mengalir. Statik benar karena kerannya belum dibuka. Kalau belum dibuka kan belum mengalir. Pasti buka baru mengalir. Oke. Selain apa pembelajaran yang menyenangkan tadi, pernah nggak Bapak Ibu guru IPA itu melakukan demonstrasi, misalkan pakai komputer, PC, laptop atau apa? Seingat kalian? Pernah. Ini kalian soalnya beda kelas. Iya kan, beda kelas. Siapa tahu di kelasnya Mas Anu sudah, di kelasnya Mas Andika belum. Jika pernah, teknologi yang digunakan apa? HP ya. Berarti kayak saya dulu tak lihat kan gini ya. Lihat gitu kan. Dulu kan saya pernah lihat gitu. Itu kan satu. Proyektor juga pernah ya? Simulasi praktikum sudah pernah belum? Simulasi itu dalam bentuk virtual digital, nggak langsung. Jadi misalkan kayak mainan anak kecil itu, dimasukkan ini, hasilnya ini, dimasukkan ini, diubah ini hasilnya ini. Sudah pernah belum? Seingat kalian? Belum. Oke, kalau belum nanti bisa saran buat guru apa ya. Jadi itu saja dari saya untuk wawancara ke siswa. Untuk tambahan-tambahannya nanti kita bisa sambil berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siang dari menuju sore aslinya karena Pak Kepala tadi ada keperluan di
terpapar dan alhamdulillah bisa datang. Jadi kegiatan eksplorasi identifikasi masalah yang ada di sekolah bisa ditindaklanjuti. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan Pak Nggih terkait permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Ada beberapa soal. Ini perkenalan dulu mungkin Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya M. Imam Mokhtar. Saya S1 PAI dari Sekolah Tinggi Agama Islam Padi. Alhamdulillah saya di sini mulai tahun 2000, berarti sudah 22 tahun, mengalami banyak proses dari tata usaha, tenaga perpustakaan, terus jadi guru, jadi wali kelas, jadi kesiswaan, kurikulum, dan alhamdulillah mulai 1 Maret kemarin 2022 jadi kepala madrasah di MA PKP Terimaklah. Ini perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekilas Pak Imam ini sudah tahu seluk-beluknya dari yang dasar sampai yang atas, sudah tahu karena merintis, benar-benar merintis dari pertama. Istilahnya dari saya seperti itu. Ini langsung pertanyaan Pak Imam. Ini Pak ada tentang literasi, numerasi dan pedagogi tentang guru. Apakah semua guru di MA yang Bapak pimpin itu sudah memahami secara penuh tentang kompetensi pedagogi untuk menjadi seorang guru? Alhamdulillah, saya katakan semuanya sudah memenuhi untuk kemampuan pedagogi guru, karena semuanya dari lulusan sarjana, meskipun 100% bukan sarjana pendidikan, ada beberapa guru yang di luar sarjana pendidikan, tapi karena pengabdian sudah lama di madrasah, dengan seiring bertambahnya waktu pengalaman mengajar, maka kemampuan pedagogi Bapak Ibu Dewan Guru itu sudah mumpuni. Terus ini terkait dengan literasi dan numerisasi siswa Pak. Apakah siswa di sekolah yang Bapak pimpin itu mengalami kesulitan dalam hal literasi atau numerasi? Ya, memang rata-rata anak sekarang itu sangat berat untuk kegiatan literasi, numerisasi, padahal dukungan teknologi itu sangat canggih di era digital, di era googling, di era internet ini. Seharusnya sejatinya itu dukungan untuk literasi itu lebih mudah dan lebih mendukung, tapi karena tadi ada gangguan digital berupa game dan hiburan-hiburan yang lainnya, sehingga literasi tadi agak berat dan terganggu. Tapi kami berusaha agar anak-anak itu tumbuh literasi dan numerasinya sesuai dengan yang diharapkan oleh dunia pendidikan. Jadi memang mesti ada masalah. Iya, ada masalah. Kalau menggunakan handphone itu kan seharusnya untuk belajar, tapi karena hiburannya banyak, jadi terganggu. Belajarnya gari-gari banyak. Oke, jadi tidak salah juga mungkin dari hasil PISA, program International Study Assessment itu yang mengadakan OECD, jadi lembaga internasional Pak ya. Ini saya ada data, ada 3 yang jelas itu dari 2012, 15 dan 18. Di 2012 itu Indonesia peringkat 64 Pak, dari 65, 2015 itu 62 dari 72, dan yang terakhir itu aslinya masih ada lagi 2022 kalau nggak salah. 2018 itu peringkat 74 dari 82 partisipan negara. Nah, terkait dengan hasil PISA tersebut Pak, bisa nggak Bapak itu mengasih masukan yang terbaik ini menurut Bapak pribadi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Yang pertama, saya menerapkan, menginstruksikan kepada para siswa maupun guru agar membaca apa yang dipertanyakan secara cermat, karena memang betul diakui kelemahan kita adalah wegah moco, kekurangan membaca dan malas untuk membaca, sehingga begitu ada pertanyaan yang panjang sekali di asesmen itu, pertanyaannya sangat panjang-panjang,
mereka lebih memilih mudahnya, terus memilih kira-kira jawabannya ini, pilih ini, maka memang pantas minat membaca kita sangat rendah. Dari sinilah sangat perlu bukan hasil yang tapi proses untuk membaca tadi, membaca soal tadi, entah itu berapa waktu lamanya harus dituntas membacanya. Nanti setelah selesai membaca baru bisa memutuskan jawaban mana yang sesuai dengan soal yang ada, bacaan yang ada. Kadang-kadang menurut saya sendiri juga gitu, karena sudah ngantuk, karena sudah lelah lama, akhirnya membaca terus itu terus ambil keputusan jawabannya ini, karena tidak ada koreksi dan tidak ada hasil yang dikeluarkan. Tapi kalau seandainya itu mungkin ada hasil, ada nilai dari setiap apa yang kita lakukan, pasti orang itu akan berusaha semaksimal mungkin, rasa malasnya akan dihilangkan. Karena tadi tidak ada hasil yang jelas, tidak ada hasil yang jelas dari kegiatan asma ini, sehingga kadang-kadang asal-asalan, asal mengerjakan, asal garap, yang penting mengikuti. Terus ini Pak, terkait dengan kesulitan belajar siswa, itu ada nggak misalkan guru atau siswa yang bahasa Jawanya itu sambat terkait dengan sarana mungkin, buku, lab komputer, lab IPA, bahasa mungkin, terkait itu yang hubungannya itu dengan siswa itu menjadi sulit untuk mengikuti kegiatan belajar. Untuk perpus kan alhamdulillah kita sudah punya, walaupun stoknya mungkin nanti bisa literasinya bisa ditambahkan lagi. Itu alhamdulillah di MA Dharma sejak dulu ada program komputer masuk masuk kurikulum pemerintah tahun 2004 kalau tidak salah, itu sudah bisa mengikuti, yaitu dengan pada waktu itu menjadi madrasah yang memiliki komputer terbanyak di Pati Selatan ini, karena pada waktu itu kerjasama dengan perusahaan penyedia komputer dari Semarang, terus disuplai sekolah-sekolah yang lainnya pun pada MA Dharma sudah punya 30 lebih unit komputer yang bisa digunakan untuk siswanya belajar. Dan alhamdulillah ini sudah punya 2 lab. Meskipun seperti itu kendala selalu ada. Komputer-komputer yang digunakan kebanyakan adalah komputer second, sehingga sering banyak masalah. Ketika di depan perlu ada perawatan, ada trik-trik terlebih dahulu, sehingga banyak memakan waktu ketika menggunakan lab. Beda kalau komputernya baru semuanya dihidupkan dan dimatikan, itu langsung hidup. Tapi kalau komputer yang sudah akhir-akhir ini, yang sudah saya kerjakan ini, sehingga butuh waktu ketika mau menghidupkan atau mau memakainya. Terima kasih. Itu ada saran nggak misalkan dari pemerintah atau apa terkait dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran? Kalau ada itu ada bantuan komputer tentang berapa unit, lab juga perlu Pak sepertinya. Bantuan lab. Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah mendapatkan. Kalau dulu malah pernah 1 unit, 2 unit dapat bantuan komputer, tapi akhir-akhir ini malah tidak pernah. Saya juga tidak tahu masalahnya apa. Ya, semoga nanti segera mungkin kita dapat bantuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan berikutnya saya akan tanya jawab tentang identifikasi permasalahan di kegiatan pembelajaran, khususnya fisika. Di samping saya ini ada guru IPA aslinya, guru di SMP materi 1 Gabus, tapi tadi pas tanya jawab itu materinya ternyata sedikit nyambung. Jadi daripada nanti saya kesulitan mencari sumber-sumber yang lain, janjian dan kawan-kawan, saya optimalkan aja yang ada di sekitar saya. Untuk Pak Eko Budiono, ini guru IPA yang mengajar di SMP 1 Gabus tadi. Sekilas tadi sudah tak tanya tentang adanya materi fluida, Pak. Lalu ini ada beberapa pertanyaan Pak, dijawab sesuai keadaan yang real. Semoga bisa menjadi perbaikan untuk sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama Pak, siswa yang Bapak ajar itu kesulitan nggak masalah literasi dan numerasi?
Untuk masalah literasi, ya, saya kira kok selama siswa itu mau baca, saya kira tidak ada kesulitan. Misalnya literasi di sini sudah disediakan buku, kemudian jika ingin buku yang lebih juga bisa mengejar ke perpustakaan. Sebenarnya juga nggak cuma dari buku, dari internet juga bisa. Ya, dari internet. Untuk numerasi, kebanyakan dari siswa ini mengalami kesulitan dalam hal operasional matematika. Operasional matematika adalah perkalian yang bilangan yang agak besar itu agak kesulitan. kadang pindah ruas itu Ya, juga. pindah ruas itu juga kalau tidak teliti kadang itu mengalami kekeliruan. Plus minusnya juga itu juga Ya. ada. Kemudian di bawah di atas. Itu terkait dengan kesulitan dalam numerasi. Ya. Terus ini Pak, kita itu ikut di programnya internasional PISA. Besok lagi, tahu nggak ya? Ya. Nah itu sangat bagi saya pribadi itu kok dari tahun ke tahun kok peningkatannya tidak signifikan. Apa yang salah dengan pendidikan kita? Karena PISA 2012 data yang saya dapatkan itu kita peringkat 64 dari 65 negara. 2014-15 itu kita peringkat 62 dari 72 negara yang ikut partisipasi. Terus yang 2018 itu ada 70, peringkat kita 74 dari 82 peserta. Ya, jadi ini 2012 saya tahu saya juga ada tapi belum dirilis gitu kelihatannya. Terus untuk hasil PISA yang begitu, mohon maaf ya, kategori bawah itu ada saran nggak Pak untuk sistem pendidikan kita biar bisa mendongkrak kualitas pendidikan kita? Bisa. Bisa. Semakin tahun kan pesertanya juga semakin banyak. Ya, negara-negara di dunia ini juga berminat untuk meningkatkan mutu pendidikan mereka. Indonesia supaya bisa meningkatkan mutu pendidikan. Saya sebagai seorang guru, intinya kalau saya secara pribadi ingin memperbaiki kualitas diri. Gimana caranya ya? Kita mulai dari diri sendiri saja. Ya. Belajar metode-metode yang baru yang lebih efektif untuk sebagai pembelajaran yang lebih efektif. Intinya untuk bisa mengusahakan kita semua guru Indonesia bersama-sama harus meningkatkan kualitas diri. Tanggung jawab bersama ya. Ya. Terus berikutnya untuk kategori kesulitan belajar siswa. Pernah nggak siswa Pak itu bilang, Pak materi ini susah, Pak ini angel. Nah, maaf dalam bahasa Jawa ya, karena ada kita juga di Jawa. Ya. Pernah nggak? Siswa memang pernah, tapi ya bagaimana kita sebagai seorang guru itu mengemas materi, bagaimana supaya materi itu walaupun susah, tapi kita sampaikan pelan-pelan supaya lebih mudah dipahami oleh siswa. Kalau memang ada yang bertanya ini susah, ya memang kalau materinya susah, siswa pasti juga akan tahu. Oh ini materi yang susah, tetapi ya pintar-pintar dari seorang guru bagaimana membujuk, mengajak siswa supaya mau mempelajari materi itu supaya mereka paham. Yang belajar saja masih agak kesulitan, apalagi yang pakai metode konvensional yang membuat siswa itu semakin bingung. Terus siswa kan karakternya banyak kan, ada yang audio, video, terus kinestetik. Kesulitan nggak di kegiatan pembelajarannya? Itu atau Bapak pernah ngecek si A, si B itu, oh cara model belajarnya seperti ini, seperti ini, atau jenengan pukul rata dulu untuk sementara? Untuk pertama dalam hal identifikasi, Ya. pertama ketemu kan nggak mungkin ada data yang siswa ini apakah auditori, kinestetik dan lain sebagainya. Akan tetapi di sini pertama mungkin kita ya melakukan semuanya. Kita mau fasilitasi yang mungkin di kelas itu kita juga menjelaskan dengan cara audio, kemudian kita juga menggunakan media yang berupa gambar. Kadang juga kita melakukan mungkin dalam menjelaskan kita juga sambil mempraktekkan dengan gerakan-gerakan yang sederhana. Seperti itu. Ya semua dapat gitu Pak, tidak ada yang ketinggalan. Kemudian materi berikutnya kita kan pasti ada, mungkin sedikit banyak pasti tahu kebutuhan siswa masing-masing itu seperti apa. Kan tetapi ya kita tidak bisa melayani satu persatu. Tetap saja kita harus melaksanakannya secara umum. Karena di kelas itu di Indonesia kelas rata-rata adalah 32 siswa. Iya.
Terus untuk sarana dan sarana terkait kesulitan belajar siswa, misalkan lab, perpustakaan itu memadai atau kiranya butuh ditingkatkan lagi? Terkait bacaan misalkan, kan materi yang disampaikan kan biasanya siswa kan mengambil dari buku bacaan. Untuk proses pembelajaran ya, yang namanya materi, seberapa banyak pun itu kalau memang niat belajar pasti kurang. Ya. Akan tetapi di sini yang tersedia di tempat saya, di sini untuk perpustakaan alhamdulillah sudah memadai untuk kegiatan literasi. Sedangkan untuk laboratorium di SMP kan laboratoriumnya masih laboratorium umum. Untuk IPA itu cuma ada satu. Jadi sekarang tidak ada pemisahan antara biologi, fisika. Kalau di tingkat SMA atau majelis aliyah kan pembelajarannya sudah dipisah biologi, fisika dan Ya, di spesifik Pak. itu spesifik. Terus ini Pak, hubungan kita dengan siswa kan kadang ada yang renggang, ada yang dekat gitu. Pernah nggak Bapak itu ditanya secara personal siswa terkait kesulitan belajar kita, Pak, saya ini kesulitan di sini, Pak. Untuk secara personal, saya biasanya menawarkan kepada siswa, tapi di luar jam pelajaran selama masih di lingkungan sekolah. Untuk di rumah, terus terang saya membatasi. Tapi misalnya ada yang berkeinginan, maka juga saya layani, tapi ya ada batasnya. Tapi siswa kebanyakan kalau mereka bertanya secara personal sendiri-sendiri itu biasanya waktu istirahat atau sekolah sebelum saya juga kelas. Terus misalkan untuk wali, ada yang pernah sampai ke jenengan nggak? Misalkan, Pak, anak saya ini nilainya seperti ini, gimana seperti ini, biar naik atau komplain atau gimana? Kan itu hubungannya kita juga dengan wali yang ada hubungannya juga dengan siswa. Mungkin wali bisa memotivasi lewat kita. Untuk masalah wali murid, di sini kan sudah ada pelaporan untuk rapor. Rapor ini kan merupakan representasi hasil belajar siswa. Kalau misalnya ada yang kurang memuaskan, biasanya ini akan menghubungi ke wali kelas terlebih dahulu. Dan wali kelas yang akan menyampaikan ke saya terkait dengan nilai yang kurang memuaskan seperti itu. Terus ini lagi Pak, model-model pembelajaran. Pernah nggak Bapak bervariasi dengan model-model belajar? Ya, biasanya kan yang saya banyak kan konvensional, sama. Untuk pembelajaran IPA di sini yang paling sering saya gunakan itu metode untuk biasanya adalah ini, pembelajaran berdasarkan masalah. BBL. Based learning. Jadi kita memunculkan masalah, kemudian kita mencari solusinya, bisa lewat praktikum, bisa lewat studi literasi, perpustakaan, atau mungkin dengan buku-buku yang mungkin sudah familiar dengan kita, atau mungkin lewat artikel-artikel yang ada di media massa, baik berupa hasil wawancara atau mungkin dengan artikel yang ada di media massa yang bisa. Jadi pernah Pak ya, tidak cuma konvensional. Ini Pak ada hubungannya dengan tadi kan sekilas saya bertanya. Materi fluida itu ada nggak pernah misalkan kita tanya ke anak dalam gitu misalnya. Tadi kan masyarakat ngobrol kan ada namanya seperti psikologi dalam. Saya pernah menemukan kedalaman itu umumnya dari dasar atau dari permukaan. Nah saya melontarkan itu. Misalnya ada nggak pernah Bapak di kelas itu melontarkan hal-hal yang terkait tentang fluida tadi yang mereka itu masih miskonsepsi atau ada kurang pahaman terkait materi. Salah satunya adalah itu untuk fluida. Dia mengukurnya dari permukaan. Tapi terkadang mereka terbawa dengan soal, karena soal yang diketahui dari bawah sampai ke atas. Jadi soal yang ada ikannya. Biasanya ikan memang. Terus misalkan ada solusi dari misalkan miskonsepsi, misalkan ada yang dari atas, dari bawah, dari bawah yang keliru, itu ada nggak solusi? Ya kita paham lagi dengan konsep literasi tadi. Literasi itu juga berkaitan untuk memahami soal. Jadi kalau soalnya ada kedalaman, berarti kan itu sudah jelas. Kedalaman itu dari permukaan. Terus ini
pernah nggak menggunakan pemanfaatan teknologi untuk menaikkan kualitas pendidikan siswa? Teknologi saat ini ya paling banyak itu digunakan kita menggunakan semacam video atau mungkin gambar yang kita tayangkan di depan atau mungkin kita upload di berbagai situs, kemudian kita minta siswa untuk melihatnya dulu di rumah, kemudian nanti di sekolah kita tayangkan lagi untuk kita. Itu Pak. Oke, itu saja Pak ya, terima kasih untuk jawaban-jawabannya, bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.